wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Abad. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada nabi kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada hari Minggu ini insya Allah kita akan melaksanakan kajian tematik Ramadan bersama Dr. Ratiko MSc dengan tema agar Ramadan lebih bermakna. Maka perkenankan saya sebelum acara dimulai membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama insya Allah pembukaan dan pembacaan surat Al-Fatihah oleh MC. Yang kedua adalah tilawatul Quran, surah Al-Qadr bersama Akhi Brafi. Yang ketiga adalah acara inti pada hari ini bersama Dr. Ratiko. Yang keempat adalah sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah salawat dan salam yang dipimpin oleh Ustadz dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Maka kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat Al-Fatihah oleh MC. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pembacaan surat Al-Fatihah sudah kita laksanakan secara bersama-sama, maka acara selanjutnya yaitu pembacaan surah Al-Qadr oleh Akhi Brafi. Waktu dan tempat kami persilakan Akhi Brafi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Im Namen Allahs, der Erbarmherzigen. Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Sadaqallahul Azim. Baik, insya Allah saya akan membacakan terjemahan bahasa Indonesianya. Yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan pembacaan surah Al-Qadr oleh Akhi Brafi. Maka kita langsung masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Dr. Ratiko dengan tema agar Ramadan lebih bermakna. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dan rekan-rekan dan adik-adik, para ikhwan dan akhwat jamaah pengajian Bremen rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rohim. Rohim kita tahu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada yang mengartikan rohim kasih sayang yang hanya dikhususkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berkenan mengaruniakan rohim kepada kita semua. Yang pertama, sebelum kita mulai, mungkin puja, puji, dan syukur kita aturkan kepada Allah SWT, ya, bahwa justru ya tadi sekilas alhamdulillah sempat ketemu meskipun nggak secara langsung, ya, sejak mungkin kalau nggak salah 16 tahun atau 15 atau bahkan lebih 16 tahun yang lalu. Ya, justru di masa yang dalam tanda petik masih dalam ujian wabah ini, malah Allah SWT berkenan mempertemukan, ya, meskipun sekali lagi baru mempertemukan tidak secara langsung, tapi alhamdulillah bisa langsung melihat kembali Pak Puji, dan saya masih ingat juga dengan Bu Umi, Ustadz Gary, dengan keluarga beliau. Pak Arif waktu itu masih sendirian, belum dengan keluarga. Dan kalau Ustadz Maimun udah, tapi tadi sempat ketemu di UI belum lama. Jadi Masya Allah 15 tahun yang lalu sepertinya belum terlalu lama, ya, tapi Masya Allah. Yang kedua mungkin yang ingin kami sampaikan dulu sebelum kita memulai dengan tema, saya merasa terus terang dari banyak hal, ya, dari sisi keilmuan, ya, dari sisi banyak hal penerapan dan macam-macam masih sangat amat kurang, ya, dari wawasan keislaman dan macam-macam. Ya, apalagi ketika terus terang agak lebih kaget lagi ketika Ustadz Maimun mengirim via WA flyer yang foto saya disandingkan dengan Aki Ustadz Salim Afilah dengan Dr. Yudi Ihsan. Terus terang, ya mohon maaf, saya merasa belum ada apa-apanya, ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, nanti kalau di penyampaian nanti sangat banyak kekurangan, ya mohon nanti disempurnakan ya oleh Bapak Ustadz Maimun dan Bapak Ustadz yang lain sekalian. Ya, namun karena sekali lagi karena diminta, ya, dan kita tahu bahwa kena mute itu Pak, di-mute lagi. Oh ya, maaf, tadi kepotong ya. Ya, tadi kepotong sampai mana? Maaf. Cuman sebentar kok, terakhir aja. Oh, cuma sebentar. Ya, oke, baik. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf kalau kepotong. Saya merasa sangat banyak hal yang kurang. Dalam artian nanti mohon dimaafkan dan tolong nanti kalau ada hal-hal yang salah diluruskan dan disempurnakan.
Ya, kembali ke tema yang diamanahkan oleh Ustadz Maimun yang diminta ke saya, ya, agar Ramadan lebih bermakna, ya. Satu ayat yang mungkin yang kalau di sini di Indonesia atau kalau di Jerman, ya, di Jerman, kalau di kita ya ayat ini sangat sering kita dengar di masjid, ya, meskipun di sini masih ada pembatasan, tapi masjid-masjid banyak dibuka atau hampir semuanya dibuka meskipun dengan pembatasan. Dan ayat ini mungkin yang cukup sangat sering kita dengar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Berkenaan ayat ini, Dr. Lukmanul Hakim, ya, Dr. lulusan S3 Al-Azhar, menyampaikan tentang ayat ini, ya. Menarik dari awal ayat di sini panggilan untuk orang beriman. Namun panggilannya di sini yang cukup menarik adalah menggunakan fi'il, menggunakan kata kerja, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Wahai, mungkin kalau mungkin tolong Ustaz Maimun kalau salah dikoreksi, ya. Wahai orang yang, ya, amanu di sini kata kerja, ya, bukan ya ayyuhal mu'minun, ya. Kalau kata bendanya kan al mu'min, ya. Jadi menurut Dr. Lukmanul Hakim, beliau menyampaikan bahwa kata penggunaan atau pemilihan kata dengan kata kerja di sini bermakna bahwa yang dipanggil ini memang masih bisa mengalami fluktuasi, ya, dalam artian wahai orang yang beriman, ya, beriman tapi menggunakan kata kerja, sekali lagi, bukan ya ayyuhal mu'minun. Sama, ya, secara arti kalau di bahasa Indonesia kan bisa jadi hampir mirip, tapi secara makna berbeda, ya. Beliau menyampaikan bahwa penggunaan kata amanu di sini menunjukkan adanya fluktuasi, ya. Beriman itu kadang-kadang, ya, kita tahu sebuah hadis yang mungkin juga cukup sering kita dengar bahwa al-iman itu memang yazid wa yanqus, ya. Iman itu suatu saat bisa naik dan suatu saat bisa turun, ya. Dan naik ketika apa? Yazid bitta'ah, bertambah ketika dengan ketaatan, wa yanqus dengan maksiat, ya. Jadi menurut Ustadz Dr. Lukmanul Hakim, beliau menyatakan bahwa ya jelas tiap kita memiliki keimanan yang berbeda-beda, dan bahkan jangankan tiap kita, untuk kita melihat diri kita sendiri pun, ya, keimanan pun itu berfluktuasi, ya. Iman di dalam diri kita pun itu kadang-kadang bisa yazid, kadang-kadang bertambah, dan juga kadang-kadang berkurang, ya. Jadi di sini atau bahkan beliau menambahkan ilustrasi, ya, bahkan di bahasa Indonesia pun kata kerja dengan kata benda itu memiliki makna juga yang berbeda. Misalnya gitu, misalnya orang yang mencuri, ya, wahai orang yang mencuri dengan wahai pencuri. Nah, itu kan jelas konotasinya berbeda, ya. Kalau wahai orang yang mencuri, bisa jadi pada waktu itu dia mencuri meskipun dia belum tentu pencuri yang merupakan, bisa jadi udah profesi, udah melekat, udah berupa karakter, ya. Atau mungkin orang yang berzina tentu saja beda dengan pezina, ya, kalau ulama Islam. Jadi beliau mengilustrasikan seperti itu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, perintah di ayat ini menurut Dr. Lukmanul Hakim itu diberikan, ya, diwajibkan, ya, kutiba, ya. Di sini juga menarik, kata kutiba ini juga kata khusus, ya. Jadi puasa itu benar-benar ibadah khusus, ya. Makanya kata-katanya juga khusus, pemilihan kata-katanya juga khusus, ya. Kutiba kan diwajibkan, ya, mungkin kalau kita terjemahkan, meskipun bisa juga kalau bahasa Arab kan bisa wujiba, diwajibkan, ya, sama kan artinya, tapi kenapa pakai kutiba, ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kembali, jadi perintah di ayat yang sering kita dengar ini itu menurut Dr. Lukmanul Hakim jadi diberikan, ya, dibebankan, ya, diwajibkan untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Apakah
tidak memandang dulu bagaimana kondisi keimanan kita. Ya, bisa jadi keimanan kita yang masih sangat lemah dan bahkan naik turun itu tetap diwajibkan. Ya, tetap diwajibkan. Nah, sekarang tentu saja pertanyaannya, ya pertanyaan bagi kita sendiri, kalau Allah SWT mewajibkan seperti itu, terus untuk apa? Ya, apa yang bisa kita dapat? Ya, apa yang bisa kita dapat dengan perintah tersebut? Ya, ternyata menurut Dr. Konul Hakim, justru Allah SWT memerintahkan puasa. Yang puasa di sini tidak disebutkan Ramadan, tapi jelas di lanjutan ayatnya konteksnya syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Ya, jadi jelas di sini konteksnya puasa Ramadan. Dan tadi seperti yang dibacakan pada di awal, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini nanti mungkin kita bahas di pembahasan di bawahnya, bahwa kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadr. Ya. Nah, Iban Filah Rahmatullah, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan mendapat rahmat Allah. Sekali lagi, puasa ini ternyata ya Allah SWT berikan kepada kita, bahkan sebenarnya jelas bukan beban, justru sebaliknya. Ya. Puasa di bulan Ramadan, di bulan mulia, ya segala sesuatu yang ada tempelan Quran, nanti mungkin kita bahas di pembahasan di bawahnya, itu banyak mengatakan akan menjadi mulia. Ya, termasuk kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, karena di situ bulan di mana diturunkannya Quran. Dan lebih spesifik lagi, kenapa malam Qadar menjadi lebih mulia, paling mulia bahkan dibanding malam-malam lain, karena di situ diturunkannya Quran dan seterusnya, nanti kita bahas insya Allah. Kembali bahwa perintah puasa tersebut disampaikan ternyata bisa jadi beberapa kita mungkin di awal-awal ya melihat itu sebagai beban. Ya bagaimana tidak, ya kebutuhan asasi yang paling pokok yang itu halal di luar bulan Ramadan, ya makan dan minum, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk menahannya dari sejak terbit fajar hingga maghrib, ya. Dan ternyata perintah itu justru untuk menjadikan kita mulia, ya sekali lagi menjadikan mulia, bahkan paling mulia, ya karena kalau kita lebih baca lagi, ya kita tahu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi di penghujung ayat tersebut disebutkan la'allakum tattaqun, ya. Di sini sekali lagi Ustadz Dr. Lukmanul Hakim beliau menyatakan bahwa la'allakum di sini memang kalau di terjemahan kita membaca mudah-mudahan, ya, semoga, ya. Memang kalau untuk manusia terjemahan kata la'allakum tersebut kurang lebih harapan, ya, semoga, mudah-mudahan, dan belum pasti, ya. Namun kata beliau, kata ulama disampaikan kalau yang mendeklar kata la'allakum tersebut Allah SWT, maka jelas pasti, ya. Artinya konsekuensi seseorang itu melaksanakan ibadah puasa, maka konsekuensinya adalah dia mendapatkan ketakwaan, ya. Dan itulah hal yang sangat-sangat kita inginkan, ya. Karena apa? Ya, karena kita tahu sebuah ayat juga yang mungkin sering kita dengar, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jelas bahwa Ibu sekalian, ya rahmatullah, di ayat ini wahai orang-orang yang beriman, kurang lebih, ya, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa, ya, kami menciptakan kalian wahai manusia terdiri dari zakar, laki-laki, dan unsa, dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, ya, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabail, dan berkopilah-kopilah, bersuku-suku, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, tapi kalian tahu siapa yang paling mulia di antara mereka itu,
yaitu orang yang paling bertakwa. Ya, jadi tadi kembali puasa tujuan akhirnya adalah tetap takwa, ya. Dan takwa ini jelas didefinisikan, ya, kalau kita mencari definisi harusnya definisi yang paling benar, ya, dan yang paling benar, yang paling mengetahui apa definisi mulia yang paling benar, ya tentu saja kita melihat definisi bukan dari manusia, karena manusia penuh dengan kesalahan, maka kita melihat apa sih definisi mulia itu dari kacamata yang maha sempurna, yang maha tidak ada kelemahan. Ya, jadi menurut Allah SWT jelas bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi perintah puasa ini sebenarnya sangat luar biasa. Perintah dengan itu kita berpotensi sekali lagi menjadi orang yang paling mulia. Ya, jadi di ayat tadi juga, maaf, kembali ke ayat yang ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin. Ya, jadi di ayat ini jelas kita memahami bahwa laki-laki tidak lebih mulia dari perempuan, ya, dari sisi kacamata ini, ya. Dan juga jelas kalau misalnya di sini ada mungkin ada yang dari Padang, dari Jawa, dari Sumatera, dari Medan, dan maksudnya suku A tidak lebih mulia dari suku B, atau mungkin tadi ada yang, maaf, bahasa Jermannya bagus banget tadi, saya sampai mungkin bisa jadi apakah ya mungkin lahir di sana, ya, bangsa A, bangsa Jerman, bangsa Perancis, atau dan seterusnya. Kalau nggak salah dulu ada warga pengajian Bremen yang dari Perancis, ya, walau apakah masih ada, seingat saya ada kalau nggak salah. Tidak lebih mulia, ya, bangsa A atau bangsa B. Yang menjadikan seseorang mulia adalah ketakwaan, ya. Dan inilah, ya, ketakwaan inilah yang kita dikaruniai justru perintah yang kita bisa mendapatkan hal yang sangat-sangat mahal, yang menjadikan kita menjadi paling mulia, ya. Nah, sekarang tentu saja pertanyaannya, ya, kembali ke bagaimana, ya, agar mudah-mudahan ibadah puasa di bulan yang mulia ini, ya, bisa menjadikan kita mendapatkan karunia yang luar biasa ini. Jadi karunia yang menjadikan kita orang yang paling mulia, ya, karunia ketakwaan, ya. Kembali menurut ya bukan hanya Dr. Lukman Hakim dan yang lain-lain, kita bisa membaca bahwa Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali itu beliau membagi puasa seorang itu menjadi 3 tingkatan, ya. Yang pertama puasa awam, ya, puasa orang umum, ya. Kemudian yang kedua puasa khusus, dan yang terakhir puasa khususul khusus, ya, beliau menyampaikannya seperti itu, ya, puasa yang benar-benar khusus yang terakhir, ya. Baik, kita berangkat ke yang pertama, ya. Jadi puasa awam, ya, puasa awam itu beliau definisikan, ya, kurang lebih bahwa kita diminta untuk menahan diri kita, ya, dari sejak terbit fajar hingga matahari terbenam, untuk menahan diri dari makan, ya, minum, ya, dan bagi yang sudah menikah berhubungan dengan suami dan atau istri, ya. Dan kembali ke ayat yang balik lagi tadi ke ayat yang kutiba alaikumusiyam, ya. Di sini juga kembali lagi ke pemilihan kata, ya, pemilihan kata menurut Dr. Lukmanul Hakim juga disampaikan bahwa yang dipilih di sini adalah kata siam, bukan saum, ya. Beliau menyampaikan kata siam dengan saum kalau bahasa Indonesianya sepertinya mirip, ya, atau hampir sama. Padahal menurut beliau berbeda, ya. Siam itu menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan, ya. Itu adalah tahapan puasa di mana mungkin sangat banyak dari orang-orang mukmin bisa melakukannya, ya. Bahkan mungkin anak-anak pun meskipun bisa jadi berat bagi anak-anak, nggak tahu kalau di Jerman sekarang berapa jam. Kalau di Indonesia kan, ya, standar, ya, sekitar 12 jam. Kalau nggak salah
kemarin-kemarin sempat musim panas ya, sekarang bulan April ya, mungkin udah nggak terlalu panjang lagi ya. Ya, itu mungkin meskipun berat, kalau misalnya pas musim panas, bagi anak-anak pun mampu ya untuk melakukan siam ya, sekali lagi bukan saum ya. Sedangkan saum didefinisikan memiliki makna yang agak lebih dalam dibandingkan siam. Jadi bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, berhubungan bagi yang sudah menikah, namun juga bahkan sampai menahan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ya, jadi sampai misalnya meninggalkan kata-kata yang kurang baik, yang kurang bermanfaat, ya, menahan bahkan jadi berpuasa bukan sekedar makan minum tapi juga dari mulut, ya, termasuk puasa telinga, puasa mata dan seterusnya, ya. Dan ini dikatakan menurut beliau akan berat ya kalau misalnya perintahnya kutiba alaikumus shaum, Allahu a'lam, beliau menyampaikan seperti itu ya. Nah, yang kita inginkan ya kalau menurut beliau bahwa tingkatan puasa yang pertama ini, maaf masih kembali yang nomor 1, itu taksirnya atau efeknya relatif kecil dan mungkin belum terlalu bisa atau belum berefek bisa menjadikan pelakunya, artinya kaum muslim yang melakukan puasa tersebut bisa mendapatkan karunia yang sangat mahal, yaitu takwa ya, karena baru sebatas menahan diri dari makan dan minum ya. Nah, meskipun demikian ya, Dr. Lukman lagi menyampaikan bahwa siam yang dalam tanda petik sekedar ya, dalam tanda petik sekedar menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan, meskipun dari nilai relatif mungkin tidak atau sangat tipis untuk bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan karunia ketakwaan, maka namun itu adalah hal yang tetap sangat penting ya, karena karakteristik manusia adalah atau bahkan kejadian di alam ini semuanya melalui proses ya, semuanya melalui proses, dan biasanya tidak ada ya dari step bawah tiba-tiba lompat bisa langsung ke step atas yang lumayan tinggi ya, biasanya harus melalui step-step ya. Makanya meskipun ya ini beliau mengilustrasikan sekedar dalam tanda petik, bukan sekedar ya, menahan diri dari makan dan minum itu jelas tetap perlu dilakukan. Dan kalau sampai ya jadi kalau kita membaca definisi yang membatalkan puasa ya, kalau seseorang itu makan, minum atau berhubungan ya. Adapun yang lainnya dikatakan misalnya berkata hal-hal yang nggak baik atau melakukan hal yang kurang berguna dan seterusnya, itu dikatakan tidak membatalkan puasa. Ya, memang tapi mengurangi nilai puasa atau mengurangi pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Ya, dalam artian meskipun sekali lagi step siam ini meskipun hanya dalam tanda petik sebatas itu, tapi tetap perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan kita berharap dengannya ya, nanti kita bahas berikutnya, seseorang itu bisa melangkah ke tahapan berikutnya ya, kalau di Imam Ghazali menyatakan ke tingkatan puasa yang berikutnya, puasa al-khawas ya, puasa untuk orang yang khusus. Nah, inilah yang sebenarnya kita inginkan ya. Nah, jadi di puasa ini yang kita inginkan adalah, yang kita upayakan ya, yang kita upayakan dengan segala kelemahan kita, tapi kita terus berupaya untuk mendekati ini, bahwa di puasa ini kita bukan sekedar menahan 3 hal yang tadi ya, makan, minum, dan berhubungan ya. Namun juga
lebih dari itu, kita juga berpuasa mulut kita, berupaya ya semampu kita berpuasa telinga kita, mata kita dan seterusnya, dan bahkan puasa dari menahan maksiat ya, puasa ya dalam artian bukan sekedar 3 hal fisik di atas ya. Dan puasa inilah yang dikatakan oleh Dr. Lukmanul Hakim bahwa puasa ini yang bisa menjadikan seseorang yang melakukannya mendapatkan hal yang sangat kita inginkan, yaitu yang menjadikan kita paling mulia, yaitu ketakwaan ya. Dan yang terakhir adalah puasa khususul khusus ya, belum menyampaikan seperti itu. Nah, ini mungkin memang bisa jadi bukan tingkatan kita, bisa jadi orang musawab ya. Disebutkan adalah tingkatan untuk orang-orang muqarrabin ya. Di sini orang-orang yang sedikit sekali lalai, tidak lalai atau sedikit sekali lalai ya. Jadi kalau di puasa ini didefinisikan bahwa seseorang itu bukan sekedar berpuasa dari fisik, bahkan sampai pikiran ya, berpuasa dari menginginkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, jadi sampai seperti itu, dan bahkan berpuasa dari aktivitas selain yang mengingat Allah SWT. Jadi selain aktivitas mengingat Allah SWT itu dia berpuasa. Jadi selama berpuasa itu benar-benar berupaya waktu yang berlalu itu diisi dengan penuh dengan mengingat Allah SWT ya. Jadi tadi 3 definisi yang diberikan oleh Imam Ghazali ya. Nah, ya kembali ke topik kita, apa topiknya, menjadikan Ramadan lebih bermakna ya. Ya tentu saja dari 3 definisi yang diberikan Imam Ghazali, kita menginginkan kita tentunya tidak berhenti di puasa yang awam ya, puasa yang sekedar dalam tanda petik menahan lapar, menahan haus, dan juga dari berhubungan. Yang kita inginkan tentu saja kita berupaya semampu kita berproses untuk menjadi puasa yang al-khawas ya. Ya sebagaimana tadi disampaikan, ya meskipun kalau misalnya kita merasa saat ini ya puasa kita masih sangat minim ya, dalam artian baru sebatas ya, mungkin baru sebatas menahan, tapi ya di sini kita hendaknya berupaya ya kita dikaruniakan bulan mulia Ramadan ini, di mana ya kita sering mendengar hadis kurang lebih bahwa maaf belum ke situ. Jadi yang pertama bahwa selama puasa ini yang tadi kembali ke siam tadi, kita dilatih untuk menahan sesuatu yang di luar bulan Ramadan itu adalah suatu yang halal ya. Bahkan bukan hanya halal, bahkan itu hal yang sangat kita perlukan ya, yaitu makan dan minum ya. Nah, di bulan Ramadan hal yang halal dan yang sangat kita perlukan tersebut itu justru kita diminta untuk tidak melakukannya atau meninggalkan makan dan minum ya, meskipun dibatasin dari batas dari dari terbit fajar hingga maghrib ya. Nah, di situ kita dilatih bahkan selama sebulan penuh ya. Selama sebulan penuh kita dilatih untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal ya. Sebenarnya halal, kita diperintahkan untuk meninggalkannya meskipun hanya
sementara ya. Logikanya ya tentu saja kalau misalnya kita meninggalkan yang halal saja mampu ya, meninggalkan hal yang halal saja mampu dan sangat kita butuhkan ya, makan dan minum ya, maka sebenarnya seharusnya dengan kita berlatih penuh selama 1 bulan ini ya, maka diharapkan kita menjadi lebih mampu untuk bisa meninggalkan hal-hal yang haram ya. Ya, logikanya sederhana. Kalau yang haram saja kita bisa mampu menahan diri, mengendalikan nafsu kita untuk tidak melakukannya, apalagi yang haram ya. Jangan yang haram, yang makruh saja ya. Mungkin kalau ada tingkatannya kan halal, sebelum ke haram kan ada yang makruh ya. Itu pun di atasnya itu. Jadi meninggalkan yang halal pun bukan yang makruh ya, apalagi yang haram, itu pun kita dilatih selama sebulan penuh ya. Maka harusnya dengan puasa ini maka kita lebih terlatih selama sebulan penuh bisa mengendalikan hawa nafsu kita ya. Dan kita banyak mengingat bahwa ya suatu ayat ya, kalau nggak salah surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu ya, bahwa sungguhnya memang yang namanya nafsu itu ya terus berupaya mengajak kita ke hal-hal yang buruk ya, dan itu bukan hanya kita yang manusia biasa ya, termasuk Nabi Yusuf saja yang beliau seorang nabi, dan semuanya ya, semua itu memang Allah SWT justru mengaruniakan memang ada nafsu, yang nafsu itu sebagai ujian ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Maka Allah itu memang Subhanahu wa taala memang dalam semua manusia dikaruniakan kecenderungan untuk melakukan hal yang fujur dan juga dan melakukan hal yang ketakwaan. Maka yang beruntung adalah qad aflaha man zakkaha. Yang beruntung adalah orang-orang yang berupaya membersihkan diri ya. Dan hidup itu kita tahu ujian ya, dan ujian itu ya harusnya ya kita berupaya semampu kita ya untuk sampai kita meninggal nanti ya kita bisa lulus dari ujian tersebut. Ya, kembali lagi ke puasa tadi ya, diharapkan dengan kita berlatih meninggalkan makan dan minum, dan sekali lagi di sini luar biasanya juga puasa ini adalah ibadah yang rahasia ya. Sebenarnya ya kalau misalnya seseorang itu nggak jujur bisa aja ya dia bilang puasa padahal sebenarnya sembunyi-sembunyi makan dan minum, tapi ya Allah SWT Maha melihat ya. Makanya di sini makanya ibadah puasa itu luar biasa ya. Kita tahu hadis sahih kurang lebih isinya bahwa ibadah itu dilipatkan 10 kali, 700 kali dan seterusnya, kecuali puasa. Ya, karena apa? Puasa itu li wa ana ajzi. Puasa itu adalah untukku. Allah SWT mengatakan di hadis qudsi, maka akulah yang akan membalasnya dengan pahala yang bi ghairi hisab. Ya, karena kalau saya pernah mendengarkan yang dibalas dengan bi ghairi hisab ya, kalau pahala-pahala misalnya sholat, yang lain-lain tuh ada yang menyampaikan bahwa itu dicatat oleh malaikat dan pahalanya terhitung ya. Tapi puasa tuh enggak ya, puasa tuh khusus dan pahalanya sebesar apa walau lam bisawab ya. Ya kalau misalnya sholat tuh ada yang menyatakan bisa dari 10 kali sampai 700 kali ya, tergantung ada yang mengatakan kekhusukan seseorang untuk melakukan sholatnya ya. Tapi puasa khusus puasa itu diganjar dengan pahala yang walau alam. Ya, kata-kata bi ghairi hisab di Quran itu ada yang menyatakan itu ditujukan selain puasa, meskipun nggak langsung, kalau yang langsung sabar ya. Sabar itu dikaruniakan dengan pahala yang bi ghairi hisab ya, dengan pahala yang hisabnya nggak ada hisabnya, nggak ada batasnya ya. Karena sangat besarnya. Nah, puasa itu adalah ibadah yang memerlukan sabar ya. Ya, dan
ya benar-benar sabar dan kejujuran ya, kejujuran. Seorang bisa aja menyatakan puasa tapi yang tahu dia puasa atau ya, jadi kalau ibadah yang lain ada yang menyampaikan bahwa ibadah sholat, haji, zakat dan sebagainya itu kan ibadah yang terlihat ya. Sementara puasa justru kalau ibadah sholat kita disuruh melaksanakan sholat, melaksanakan haji, menginfakkan sebagian harta kita dan kalau puasa meninggalkan ya. Jadi bukan melaksanakan tapi justru meninggalkan ya, dan itu meninggalkan itu tidak kelihatan ya, yang tahu hanyalah Allah SWT dan diri kita sendiri ya. Jadi itu yang pertama. Jadi momen puasa sebulan penuh ini harusnya ya kita upayakan sebagai latihan dan menanamkan logika diri kita ya, nanti selepas Ramadan ya, meskipun ya sekali lagi setelah Ramadan memang beda karena di situ ada di bulan Ramadan ini setan dibelenggu ya, tapi kalau kita pakai logika, kalau kita meninggalkan hal yang halal saja bisa ya, logikanya harusnya meninggalkan yang haram lebih bisa lagi ya logikanya, tapi kenyataannya ya mungkin tadi nggak sesederhana itu, tapi ya kita pernah bisa di bulan Ramadan, maka harusnya kita bisa menanamkan dalam diri kita bahwa harusnya kita bisa ya, harusnya kita bisa untuk selepas Ramadan kita menjadi lebih baik lagi ya. Yang kedua, iman fillah rahimakumullah, Bapak Ibu jemaah pengajian Bremen rahimakumullah. Yang kedua, tadi disampaikan sekilas bahwa di bulan Ramadan ini kita tahu di banyak yang sering kita dengar hadis dan seterusnya bahwa setan dibelenggu. Ya, ini kesempatan yang luar biasa. Ya, kesempatan yang luar biasa yang dikarenakan oleh Allah SWT kepada kita semua, bahwa kita dalam tanda petik hanya tinggal melawan hawa nafsu kita saja ya, untuk bisa berbuat kebaikan sebanyak mungkin ya, sebagus mungkin ya, dengan kualitas setinggi mungkin dengan yang kita mampu, dengan kuantitas sebanyak mungkin yang kita mampu. Selama bulan Ramadan ini marilah ya kita berupaya untuk tinggal dalam tanda petik melawan hawa nafsu kita aja, melawan kemalasan kita saja ya, karena setan sudah dibelenggu di bulan mulia ini ya. Dan sebagaimana tadi hadis yang kita sampaikan di awal ya, bahwa iman itu yazid wa yangkus, bahwa iman seorang itu memang bisa bertambah dan juga bisa turun, dan yazid kapan iman itu bertambah? Bitto'ah ya, dengan ketaatan-ketaatan ya. Jadi luar biasa ya. Ketika kita berupaya beramal kebaikan, beramal soleh sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini, dan yang luar biasa di bulan Ramadan ini pahala dilipatkan dengan walaupun segede apa kita nggak tahu, pahalanya dilipatkan, karunia lain yang didapat seseorang yang beramal kebaikan sebanyak itu adalah bahwa kebaikan itu, ketaatan atau amal-amal kebaikan itu bisa justru menjadikan naiknya iman ya. Dan ketika iman sudah naik ya, konsekuensinya malah jadi semakin bertambah untuk beramal kebaikan lagi ya. Dan sebaliknya ya, naudzubillah, makanya di sini saya mengajak pada diri saya sendiri terutama dan kita semua ya, kita jadikan mari Ramadan ini kesempatan untuk semampu kita beramal sebanyak mungkin ya, dengan kualitas dan kuantitas setinggi mungkin, sehingga menjadikan keimanan kita naik dan semakin menjadikan semangat ya, motivasi kita. Tapi kalau naudzubillah kalau misalnya semangat kita kurang ya, artinya ya malah sebaliknya ya, yang kus itu dengan maksiat ya, maksiat itu ya kalau kita nggak berbuat ketaatan ya jangan-jangan yang kita lakukan adalah sebaliknya, kemaksiatan. Dan ketika maksiat yang dilakukan apalagi di bulan Ramadan ya sangat disayangkan, dan itu yang kita khawatirkan sekali juga akan menjadikan justru keimanan kita turun, dan semakin keimanan kita turun ya berarti motivasi kita jadi turun ya. Jadi yang perlu kita upayakan adalah memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menambah ya, sekali lagi semampu kita
amal-amal kebaikan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya ya amal-amal kebaikan ya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan sangat banyak ya. Satu hal yang mungkin ingin ekstra kami sampaikan ulang di kesempatan kali ini adalah ya amal kebaikan. Kita tahu sholat wajib di bulan Ramadan ini dilipatkan pahalanya. Ya, sholat sunnah diberi karuniakan pahala sebagaimana sholat wajib. Ya, maka sudah selayaknya ya kita mengupayakan sholat sunnah ya semampu kita dengan kuantitas ya semampu kita. Dan satu hal lagi ya mungkin yang ingin kita lebih tekankan di sini sebagaimana tadi dibacakan di awal pembukaan pengajian ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, bahwa sesungguhnya kami menurunkan hu di sini adalah Al-Qur'an Al-Karim, fi lailatul qadar, ya, di malam Al-Qadar. Dan ini adalah kalau dibaca di setelah kutiba alaikumusiyam itu ada ayat syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, ya. Jadi di sini ada yang menyampaikan, mungkin sedikit mengulang kalau salah tadi sempat kita sampaikan, kenapa bulan Ramadan lebih mulia dibanding bulan-bulan yang lainnya? Ya, karena jawabannya satu, karena di situ ada Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Jadi ada yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dinisbatkan, disandingkan dengan Al-Quran, maka dia akan keserempet menjadi mulia. Ya. Kalau kita lihat, misalnya, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ya, bahkan misalnya malaikat yang paling mulia dikatakan malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril menurunkan Al-Quran. Nabi Rasulullah SAW yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau diturunkan Al-Quran. Ya. Jadi dengan Al-Quran itu seseorang, segala sesuatu, bukan banyak orang, menjadi mulia. Ya, maka marilah ya saya kembali terutama mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua, kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebanyak mungkin kita pertama tilawah, tadabbur, bahkan memelihara hafalan, bahkan menambah hafalan dan seterusnya di bulan Ramadan ini, ya. Pahala dilipatkan, ya. Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun ya kita mungkin sangat sering mendengar ya bahwa Rasulullah SAW kurang lebih menyampaikan bahwa setiap huruf yang kita baca itu dilipatkan 10 pahala. Lam aqul alif lam mim harfun, ya. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun, ya. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bisa kita bayangkan, ya. Kita membaca Al-Fatihah saja itu udah berapa, wallahualam, pahalanya udah berapa, 10 kali berapa huruf kali dilipatkan selama bulan Ramadan ini, ya. Jadi dari sisi pahala sudah mungkin nggak mampu kita untuk menghitungnya, ya. Dan sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Quran, ya. Dan di antaranya tentu saja ya nanti di suatu saat yang kita semua nanti pasti akan mengalami, ya insya Allah pasti, adalah saat misalnya kita nanti meninggal dan kita nanti dikubur, ya. Dan di situ disampaikan Rasulullah SAW bahwa bahkan Al-Quran itu akan datang bahkan sebelum ketika juga malaikat
melaksanakan tugas untuk menanyakan. Jadi Al-Quran itu membantu ya. Dan ketika keluarga jelas sudah meninggalkan kita, ya harta juga yang nggak diinfakkan nggak ada gunanya lagi, maka Al-Quranlah yang akan menemani si pembacanya di kubur ya. Dan bahkan Al-Quran nanti akan mengaruniakan syafaat di saat-saat di mana syafaat sangat kita butuhkan ya di hari hisab nanti. Dan syafaat Quran dinyatakan tidak tertolak ya. Jadi Al-Quran sangat luar biasa ya. Maka dan bukan hanya itu sebenarnya ya, bukan hanya itu. Kita mungkin sangat sering membaca mungkin Alif Lam Mim ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Bahwa Al-Qur'an itu merupakan huda ya, merupakan petunjuk. Ya, jadi Al-Qur'an itu karunia yang sangat luar biasa ya. Kalau misalnya ya setiap rasul, setiap nabi itu dikaruniakan mukjizat ya, dikaruniakan mukjizat. Nabi Musa ya pada waktu yang sangat dikagumi adalah sihir, maka Nabi Musa dikaruniakan tongkat yang bisa berupa ular ya. Nabi Isa yang pada waktu itu yang sangat dikagumi adalah ilmu kedokteran, maka Nabi Isa dikaruniakan untuk bisa menghidupkan orang dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW yang pada waktu itu berkembang sangat pesat ilmu syair, dikaruniakan sesuatu yang jauh di atas segala syair ya, Al-Quran Al-Karim. Dan yang luar biasa lagi, kalau mukjizat para nabi terdahulu hanya bisa dirasakan dan dilihat oleh orang-orang yang pada waktu hidup, maka mukjizat yang dikaruniakan Rasulullah SAW adalah jauh lebih dari itu. Kita sampai saat ini di masa yang mungkin sudah lebih dari 1400 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal, bisa langsung ya, tapi tergantung kita melihat, merasakan, tergantung kita. Sekali lagi, ketika kita mencoba mendalami, mempelajari dan sampai merasakan dengan hati ya, sekali lagi, nah makanya ketika kita tilawah ya, saya memesan kepada diri saya sendiri dan kita semua ya, bahwa tilawah saja itu sudah sangat bagus ya, pahalanya sudah luar biasa. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi ya, karena tadi disampaikan Al-Quran itu huda, petunjuk ya, dan bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran kalau kita tidak membacanya dan mempelajari ya. Kalau membaca saja tanpa memahami sebenarnya sayang ya, meskipun itu sudah sangat bagus ya, meskipun itu sangat bagus, tapi akan lebih bagus lagi ya kalau kita terus, bahkan sampai kita meninggal. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua, sampai kita meninggal tidak berhenti untuk terus belajar, membaca, mentadaburi, bahkan menghafal Al-Quran Al-Karim ya, karena luar biasa ya. Allah SWT itu nanti dikatakan memiliki keluarga ya, dan siapakah keluarga Allah SWT ya, kita bisa keluarga Allah SWT adalah ahlul Quran ya, adalah seorang yang ahli dengan Al-Quran ya. Maka saya mengajak sekali lagi untuk kita apalagi di bulan Ramadan ini terus meningkatkan kedekatan kita, interaksi kita, pemahaman kita, tadabbur kita, pemeliharaan kita kepada Al-Quran Al-Karim ya. Dan dengan itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi justru karena di Quran itu ada petunjuk, dan petunjuk itu ya sekali lagi ya, kalau kita nggak menggalinya ya bisa jadi kita nggak mendapatkannya ya. Dan juga yang penting sekali juga ada adzikro di situ, ada pengingat ya, karena manusia itu sangat mudah lupa ya, dan juga tadi manusia itu kondisi imannya fluktuatif ya, dan untuk memelihara fluktuasi atau bahkan kalau mungkin misalnya iman bisa digambarkan sebagai grafik sinus, maka kalau bisa meskipun naik turun tapi trennya itu naik. Jadi meskipun ya, itu diantaranya jelas dengan Al-Quran Al-Karim ya, karena di Quran itu banyak sekali cerita ya, kisah dan kalimat-kalimat yang luar biasa yang itu bisa mengingatkan kita dan menambah motivasi kita untuk bahkan terus ini ya, karena adzikro, pengingat dari sesuatu yang kita lupa ya, dan
dan banyak pengulangan ya. Dan sebenarnya ya kalau kita sekilas melihat Al-Qur'an ya, itu ada yang menyatakan lebih dari 70% justru Al-Qur'an itu seolah-olah dalam tanda petik ya, seolah-olah dalam tanda petik hanya berupa kisah-kisah. Padahal itu menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ya kita bisa bayangkan kalau misalnya Al-Qur'an itu penuh dengan perintah dan larangan, ya bisa kebayang beratnya kita. Tapi yang terjadi justru Quran itu banyak sekali kisah-kisah, ya, banyak sekali ibro-ibro, banyak sekali statement-statement dan bahkan pertanyaan-pertanyaan retorika yang mengingatkan kita yang tadinya lupa. Ya, afala, ya, alam taro, ya, fakaifa, ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan retorika yang sebenarnya kalau kita membaca dengan hati kita dan berupaya dengan sungguh-sungguh maka ya kita akan menjadi ya teringat, termotivasi bahkan. Ya saya ingat saya pernah mendengarkan video seorang profesor yang matematika ya kalau nggak salah dari US yang dia akhirnya Islam akhirnya berislam ketika membaca terjemahan surat Quran ya berhenti di poin pertanyaan malaikat ya kalau nggak salah pertanyaan malaikat kepada Allah SWT ya kurang lebih di surat Al-Baqarah ya di awal-awal ya maaf kok tadi lupa ayatnya ya kurang lebih isinya kenapa kau ciptakan manusia kalau mereka suka menumpahkan darah ya ketika dia membaca ayat itu dia langsung bilang inilah pertanyaan saya dari dulu sampai sekarang saya udah nanya beberapa kali pendeta dan seterusnya yang ingin saya tanyakan dan belum mendapatkan jawabannya ya dan akhirnya dia setelah membaca ayat itu dia membaca habis Quran itu dan berupaya menemukan jawaban dari itu. Jadi yang menarik lagi Quran itu ya dia nggak letterlock. Jadi dan itu sekali lagi kita memahami Quran tergantung kita sekali. Kalau kita lebih serius berupaya memahaminya maka akan semakin banyak yang kita dapatkan. Dan sebaliknya kalau kita sekedar membaca ya bisa jadi kita dalam tanda petik nggak mendapat apa-apa dari sisi petunjuk dan dari sisi keilmuan tapi tetap banyak positifnya. Sekedar membaca saja sudah positif tapi apalagi yang kita harapkan lebih dari itu. Ya, dan kembali ke topik kita menjadikan Ramadan lebih bermakna. Ya, mudah-mudahan dengan kita lebih mendekatkan diri kita dengan Quran, ya derajat puasa kita mudah-mudahan bergerak dari puasa awam bisa menjadi puasa yang khusus sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan karunia ketakwaan dan kalau kita mendapatkan karunia itu ya kita banyak sekali ayat-ayat ya Quran tentang keutamaan takwa ya dan misalnya mudah-mudahan kita berproses bisa mendapatkan karunia itu ya mudah-mudahan hidup kita menjadi jauh lebih enak bukan hanya jelas di akhirat jelas ya, itu jelas tapi di dunia pun Allah menjadikan misalnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya jelas ya barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT menjanjikan akan mengaruniakan kepada orang yang bertakwa tersebut makhraja ya jalan keluar dari permasalahan ya di sini kata-katanya adalah makhraja bukan wa may yattaqillaha barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan kami karuniakan enggak punya masalah jelas enggak ya karena masalah ya itu adalah bagian dari diri kita ya konsekuensi seorang itu hidup ya adalah dia akan mendapatkan masalah karena itu bagian dari ujian ya dan sekali lagi tadi mengulang yang di depan hanya orang-orang yang lulus ujian saja ya sampai meninggal yang bisa berhak ya diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga ya dan itu bisa kita dapatkan bagi orang yang
memiliki takwa. Ya, karena Allah SWT berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, dan problem itu beda-beda. Ya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang di Jerman jelas mungkin problemnya berbeda dengan kita-kita yang ada di Indonesia. Tapi janji Allah di sini jelas bahwa semua problem itu Allah SWT akan menggunakan makhraja, jalan keluar. Ya. Dan bahkan bukan hanya dari itu, ya kita juga dikaruniakan kesulitan-kesulitan, ya nggak ada, ya misalnya termasuk sekarang kita diuji dengan apalah pandemi dan macam-macam. Apa kalau mungkin bagi adik-adik teman-teman yang masih kuliah dengan segala hal yang ya liku-liku, nah, itu terus diinikan. Allah SWT menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, ini mungkin sedikit pengalaman apa yang pernah kami alamin misalnya, ya, dan benar-benar merasakan bahwa janji Allah itu luar biasa benar. Ya, misalnya gini, misalnya kita lagi penuh-penuhnya load kuliah misalnya, ya, waktu kami masih kuliah misalnya. Dan sepertinya ini bisa jadi atau enggak kita enggak yakin. Nah, terus misalnya kita udah sebelumnya memplanning tiap hari misalnya tilawah sekian halaman misalnya. Ya, logikanya jangankan dengan tilawah, tanpa tilawah pun bisa jadi kerjaan kuliah kita ini nggak selesai. Ya. Apalagi kalau ditambah tilawah, ya berarti waktu kita udah lebih habis lagi dan definitif logika manusia nggak akan selesai kerjaan kuliah kita ini. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ya, kalau dengan keyakinan justru ketika kita dalam tanda petik mengorbankan sedikit waktu, ya maka yang sangat luar biasa adalah urusan kuliah kita jadi sangat lancar. Ya, ide-ide jadi datang tanpa kita duga dan kemudahan-kemudahan jadi. Dan sebaliknya, ya ketika kita meninggalkan itu, yang seolah-olah kelihatannya tinggal sebentar, tapi ternyata misalnya kita meninggalkan amal-amal soleh, jadi ribet urusannya. Ya, jadi insya Allah kalau kita yakin, ya dan memang Allah SWT tidak pernah mengingkari janji, ya. Dan bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian, di ayat juga yang sama di surat At-Tolak, yaitu ya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ini hal yang sangat-sangat kita inginkan, ya, setiap saat mungkin bahkan setiap detik bisa jadi kita nggak bisa lepas dari dosa, ya. Jadi ya karena manusia yang penuh dengan kekurangan sering melakukan dosa, maka di sini Allah SWT berfirman bahwa ya taqilah itu bukan sekedar mendatangkan pahala, tapi yukaffir anhu sayyi'atih. Dengan seorang yang bertakwa kepada Allah itu Allah SWT mengcover, menutupi, menghilangkan sayyi'atih, kesalahan-kesalahan dosa-dosanya, ya. Wa yu'zim lahu ajra, dan bahkan menjadikan orang tersebut mengazimkan balasannya, ya. Ya mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal yang salah dan kurang. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin bagi para jemaah pengajian Bremen ada yang ingin bertanya kepada Dr. Atiko, waktu dan tempat. Persilakan. Sholat zuhur di sana jam berapa? Masih 1:30, Pak. Oh ya, sini jam 17:17 di sini. Oh, sebentar lagi maghrib. buka berarti ya. Iya. Mungkin bukan bertanya kali, ditambahkan Ustadz Maimun. Boleh, silahkan.
Mungkin saya memulai untuk bertanya, boleh mungkin Pak? Oh, silakan. Baik. Jadi puasa itu amalan yang tersembunyi Pak ya. Maksudnya kan kalau puasa kan orang lain tidak tahu, dan bagaimana cara kita agar tidak riya di puasa itu. Begitu bukan Pak? Ya. Kalau yang pernah saya dengar di sini, ya memang dinyatakan seperti itu. Jadi kalau ibadah yang lain itu mengerjakan ya, kalau dari kalimatnya mengerjakan sholat, mengerjakan berinfak, berhaji. Nah, kalau puasa ini dinyatakan tersembunyi karena ya kita malah meninggalkan ya makan dan minum tersebut ya. Nah, tersembunyi karena ya sebenarnya kalau orang yang nggak jujur bisa aja menyatakan puasa, tapi misalnya di balik layar dia ya. Dan seperti tadi disampaikan, spesialnya puasa ini sampai-sampai Allah SWT menyatakan di hadis qudsi tadi, asyam li, bahwa puasa itu untukku ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu untuk si pelakunya itu sendiri, misalnya sholat, haji dan seterusnya. Tapi kalau puasa ini Allah SWT mengganjarinya ya, membalasnya itu ya sebenarnya Allah SWT sangat nggak perlu sebenarnya, sangat nggak perlu dengan ibadah kita dan lain, tapi bentuk sangat maha baiknya Allah SWT kepada seorang yang berpuasa, dan puasa itu dihargai sangat tinggi, itu menyatakan li dan wa ana ajzi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi di konteks hadis sebelumnya itu dinyatakan puasa itu ibadah kebaikan itu dilipatkan 10, 700 dan seterusnya. Tapi puasa ini spesial. Kita nggak tahu lipatan pahala yang diterima. Ya, walalam itu mungkin Rifan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada yang lain bagi para jemaah yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, saya nih mau nanya Pak Ratiko. Silakan Pak Ari. Pak Ratiko, ini menarik sekali tadi, terutama yang yang ketiga itu puasa khusus, bil khusus gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kalau kita itu tadi definisinya atau pengertiannya adalah puasa yang kita itu seakan-akan menghindari sesuatu yang bersifat dunia lah ya. Nah, yang menjadi masalah kan kadang-kadang kita itu masih harus bekerja, kita harus beraktivitas yang lain. Nah, apakah bagaimana agar kita itu bisa menjadikan juga bahwasannya meskipun kita itu melakukan aktivitas seperti bekerja dan lain-lain, tapi kita itu bisa masih mencapai puasa yang terakhir tadi, yaitu yang puasa yang khusus bil khusus gitu loh. Itu gimana Pak Ratiko cara? Ya, walau bisa saya terus terang juga mungkin nanti ada yang bisa menjawab. Kalau di yang saya dengar di ini terus dari ceramah juga saya mendengar menyampaikan yang khusus ini disampaikan bahwa definisinya itu ya berpuasa dari bahkan memikirkan ya. Mungkin ini makanya kalau nggak di ceramah itu beliau menyampaikan memang ini sangat-sangat nggak mudah ya, bagi kita juga yang tentu saja masih ada kewajiban untuk mencari ma'isyah ya. Nah, namun walalam ya, tapi tolong nanti dikoreksi kalau misalnya kita berangkat ke ayat bahwa wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun kan ya, tidak diciptakan manusia dan
jin dan manusia itu untuk beribadah, dan ada yang menyatakan bahwa sebenarnya ya ibadah itu ya tentu saja bukan hanya ibadah mahdoh ya, namun termasuk misalnya kita mencari ma'isyah untuk berinfak ke keluarga kita, ke istri kita, ke anak-anak pun, asal itu konteksnya untuk itu ya mudah-mudahan itu bisa dinilai juga sebagai ibadah. Namun juga mungkin tentu saja ya ini mungkin kalau bicara hal ini mungkin saya jelas merasa sangat belum makomnya. Memang saya pernah dengar misalnya pembicaraan antara dua imam. Maaf nanti kalau ada yang ingat Imam Ahmad dengan, aduh maaf kalau nanti tolong dikoreksi kalau ada antara dua imam yang memiliki dua pendapat ya, ketika imam yang satu berpendapat bahwa ketika kita full tawakal pada Allah, maka dalam tanda petik ini ya, maaf ini ekstrem ini karena ini memang beliau udah tingkatannya mungkin udah nih, sama sekali kita nggak kerja, makanan akan datang. Ya. Sementara imam yang satunya berpendapat ya kalau nggak ikhtiar ya kan, sunatullahnya ikhtiar, ya mana mungkin makanan bisa nyampe ke tangan kita gitu. Nah, dua imam ini berpendapat dengan pendapatnya itu. Kemudian imam yang berpendapat bahwa dengan ikhtiar akan mendapatkan makanan atau harta dan macam-macam, dia ingin membuktikan kepada gurunya. Ini yang berpendapat, ini sama-sama imam besar, yang satu gurunya berpendapat tanpa ngapa-ngapain pun dalam tanda petik, maaf ini bahasanya mungkin, makanan akan datang sendiri. Ya, maka yang muridnya ini pengen membuktikan ke gurunya bahwa dia yang lebih benar dalam hal ini, dalam pendapat ini. Maka suatu ketika murid ini bekerja dan seterusnya, dia mendapatkan buah ya dan harta yang banyak. Kemudian dia datang menunjukkan ke gurunya bahwa kurang lebih nih dengan saya bekerja ini terbukti kan saya mendapatkan harta ini. Ya, yuk kita silahkan makan. Kemudian apa jawaban guru itu? Pendapat saya juga benar kan? Saya nggak ngapa-ngapain nih di sini, cuma ngajar aja. Tiba-tiba buah udah datang di sini. Ya walau kalau udah tingkatan seperti itu saya tapi ya intinya ya bisa jadi pendapat itu ya bisa jadi nggak eksak A yang paling benar, lebih benar B yang lebih benar, tapi bisa jadi dua-duanya benar. Walau alam ya, termasuk untuk yang kasus kita ya, ini kita masih kerja dalam tanda petik ya. Tapi ada juga benar-benar misalnya yang full tawakal itu dan nggak kerja sama sekali dan rezeki ada terus itu. Walau tapi ya mungkin ya jadi imam besar ya, kalau menurut saya bisa jadi salah. Dua-duanya imam besar dan luar biasa keilmuannya. Tapi ada dua pendapat kan, ya makanya menurut saya ya kalau kita sekarang misalnya dikondisikan dalam posisi orang yang bekerja ya mungkin ya ada kan kita hujahnya imam ini ikut imam ini bekerja, karena bekerja itu kan juga mendapatkan pahala kalau orang bisa. Tapi ada juga kan pendapat nggak usah kerja pun bisa. Makasih, saya kira menarik sekali Pak Ratiko. Jadi kalau saya mengambil kesimpulannya, memang tadi ada dua kondisi ya. Kondisi kita itu berbeda ya. Ada kondisi yang mungkin kalau kita bekerja di kantor itu mungkin kita susah ya untuk bisa tidak melakukan aktivitas yang katakanlah aktivitas itu bisa dinilai lebih cenderung ke dunia. Tapi dengan niat tadi, karena bahwasanya semua ibadah itu kalau kita tergantung niatnya, maka kalau kita niatkan bahwasanya bahwa ibadah kita itu sebagai ibadah yang mudah-mudahan bekerja kita itu sebagai ibadah, maka mudah-mudahan itu juga akan mencapai ke sana gitu. Nah, kemudian yang saya juga jadi teringat dengan cerita Pak Ratiko tadi. Jadi mungkin tergantung, pertama adalah bagaimana makom kita ya. Mungkin ada makom yang tidak bisa nyampe itu. Tapi saya membaca suatu kisah itu kalau
tidak salah saya membaca di Riyadhus Shalihin itu ya, yang di bab-bab terakhir. Nah, itu ada suatu kisah di mana pada saat itu ada salah satu sahabiyah itu. Nah, sahabiyah itu ingin menyusul Rasulullah yang ada di Makkah gitu. Nah, pada saat perjalanan itu dia itu kehabisan air. Nah, kehabisan air, kemudian dia di jalan dia menjumpai seorang katakanlah kalau tidak salah seorang pendeta. Nah, kemudian pendeta ini dia mempunyai banyak air, kemudian dia minta air gitu. Nah, tidak dikasih gitu loh. Tidak dikasih air, kemudian dia kecuali dia mau kembali ke agama semula. Nah, kemudian dia berjalan lagi gitu. Kemudian tahu-tahunya ketemu itu lagi gitu. Ketemu itu lagi dan minta lagi tidak diberi. Sehingga dia melanjutkan, pokoknya dia punya niat yang kuat sekali bahwasanya saya harus mengikuti Rasulullah yang sudah berada di Madinah. Akhirnya dia tetap berada di atas kudanya dengan ember yang kosong, kemudian sampai karena dia sampai kelelahan yang luar biasa, akhirnya dia tertidur di atas kudanya. Nah, pada saat dia bangun, itu di embernya itu sudah ada air. Nah, hal-hal yang seperti itu sesuatu kadang ya Allah, ini sesuatu yang bisa gitu. Tapi memang kalau kita lihat kita lihat bahwa kejadian ini adalah kejadian luar biasa. Dia sudah ikhtiar ya, dia ada ikhtiar, ada minta itu, tapi dia mempunyai niat yang kuat bahwasanya dia itu ingin bersama Rasulullah itu. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang menarik. Artinya pertama kita harus usaha, keduanya kita tawakal tadi. Kemudian dari itulah memang untuk mencapai makom yang itu memang tidaklah gampang itu. Tapi mudah-mudahan kita paling tidak kita mempunyai niat yang benar-benar. Jadi setiap hari ya mungkin mulai dari diri kita sendiri bahwa niatlah setiap hari gitu. Kadang-kadang kita itu sering lupa. Misalkan tiap hari ya seperti kebiasaan biasa kita pergi belanja, kita pergi ke sekolah atau ke kantor atau kuliah, ataupun kita melakukan aktivitas tapi kita itu kadang-kadang lupa. Maka sebaiknya setiap hari setelah subuh kita itu berdoa, mudah-mudahan raditu billahi robba wa bil islami tina wa bi Muhammad nabi wa rasulullah. Ya Allah, jadikanlah semua aktivitasku hari ini itu menjadi suatu ibadah. Nah, itu harus setiap pagi kita itu harus di-refresh gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan itulah kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik daripada kalau kita melakukan sesuatu itu hanya rutinitas gitu. Itu mungkin khawatir nilainya itu tidak ada. Maka kalau kita bisa mengawali setiap aktivitas setiap pagi, kemudian ditambah lagi setiap aktivitasnya, misalkan hari ini kita melakukan ke kantor, ya kita ya Allah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jadikanlah aktivitas saya ini menjadi amal ibadah. Insya Allah itu lebih baik. Makasih Pak Ratiko. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Jazakumullah khairan. Baik, mungkin dari para jemaah yang lain satu pertanyaan terakhir. Jadi ada tambahan dari Ustadz Maimun atau yang lain? Sangat lengkap, alhamdulillah. Mendengarkannya itu. Tambahin, Ustaz. Masya Allah. Buka di Jakarta jam berapa Pak Ratiko? Insya Allah ini 17 kan 17.32. Kalau nggak salah 17.55 atau berapa? Oh, masih ada 10 menit. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan satu lagi, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar. Saya mau nanya boleh? Oh, silakan. Satu lagi terakhir nih ya. Iya, Pak Ratiko, ini menarik terkait dengan
bagaimana kita merasa yakin ya dengan bahwa ibadah itu sendiri justru meringankan kerja-kerja kita gitu. Padahal kalau misalkan dari kasat mata sendiri kan kita ngitung-ngitung waktu gitu ya. Wah, ini banyak banget tugas-tugas, misalkan apalagi statusnya masih kuliah gitu ya. Banyak kerjaan entah itu bikin paper lah atau tugas eksperimen lah gitu ya. Apalagi di masa-masa akhir misalkan kayak gitu. Ketika teringat bahwa ini bulan Ramadan ini ayo perbanyak ibadah untuk buat banyak sekali pahalanya itu sendiri. Nah, memang sesekali kita merasa yakin gitu, namun untuk bisa jadikan itu setiap hari itu sendiri itu kuncinya gimana tuh Pak? Dan biasanya kan manusia juga kan pengennya ngelihatnya buktinya dulu gitu kan, apa langsung nih kelihatan di depan mata nih terlihat bahwa ya ini meringankan. Tapi kalau misalkan dari segi logikanya itu sendiri nggak mungkin nambah waktu itu, berarti ya waktunya berkurang yang satunya lagi. Nah itu tipsnya seperti apa tuh Pak Ratiko? Mungkin dari pengalaman Pak Ratiko juga bisa share-share ke kami juga. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan, Reza. Ya, kalau terus terang, kalau ini mungkin sekedar dari pengalaman, nanti mungkin ada yang bisa menambahkan. Kalau menurut saya misalnya Quran ya, Quran itu kalau bisa kita bukan membaca di waktu luang, karena jangan-jangan kita nggak punya waktu luang. Ada aja, misalnya pas kita kuliah, saya sempat juga ngalamin load yang ketika kuliah yang ya seolah udah nggak ada waktu lagi untuk yang lainnya. Kita bukan membaca di waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Karena khawatir kalau di waktu luang, jangan-jangan kita nggak punya waktu luang. Namun, ya mungkin ya tetap yang namanya tawazun, keseimbangan mungkin tetap perlu ada dalam diri kita ya. Tapi bahwa kita mengalokasikan waktu, menurut saya, kalau menurut saya pribadi, saya mewajibkan ke diri saya sendiri. Ya. Dan itu seperti tadi sampaikan Arisa, sepertinya nggak logis. Ketika apalagi load kita sangat tinggi, dan jangankan dengan ditambah misalnya tilawah ya, tanpa tilawah pun logikanya kerjaan misalnya nulis paper kita di lab kita, tugas-tugas praktikum dan macam-macam nggak mungkin selesai. Tapi benar-benar yang kami rasakan justru sebaliknya, bahwa ketika kita sedikit berkorban, dan itu mungkin kalau bisa ya, makanya gini, walalam ya mungkin kalau kita berangkat ke hadis ahabul a'mal indallahi adwamuha wa itqal ya. Amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang konsisten. Ya. Wa itqal meskipun sedikit. Wa in qal, maaf ya. Wa in qal, meskipun sedikit. Nah, ya walau menurut saya kalau bisa justru kita mengutamakan konsistensinya di kondisi apapun. Ya ini mungkin pas kondisi longgar dalam tanda petik sepertinya nggak masalah, tapi pas kondisi susah, nah ini di sini ujiannya. Kalau kita main logika nggak masuk, udah nggak masuk. Tapi kalau kita main keyakinan, ternyata yang terjadi sebaliknya. Nah ini memang kalau kita insya Allah dengan keyakinan insya Allah bisa. Meskipun sekali lagi mohon maaf, saya juga pernah mendengar beberapa yang namanya keinginan kita itu belum tentu terlaksana, termasuk doa kita. Ya. Tapi doa itu nggak ada yang sia-sia. Ya, misalnya kita berdoa menginginkan A. Allah Subhanahu wa taala lebih Maha tahu yang lebih baik bagi kita. Doa itu di ceramah yang saya dengarkan nggak ada yang sia-sia.
kalau doa yang kita ucapkan di dunia ini ternyata nggak dikabulkan, belum atau bahkan enggak di dunia ini, maka insya Allah nanti ketika kita doanya dengan ikhlas akan dibalas di yaumil akhir. Dan bahkan di yaumil akhir diceritakan yang pernah saya dengar, ada yang nyesel malah. Kalau bisa doa saya yang di dunia nggak ada yang diterima aja, mending di akhirat, karena melihat balasan, langsung melihat dengan mata kepala sendiri balasan doa yang nggak dikabulkan di dunia itu di akhirat dibalas dengan hal yang luar biasa. Nah, jadi ketika yang konteksnya tadi pertanyaan Arisa, ya kita nggak harus bermain keajaiban dan seterusnya, itu kewenangan Allah SWT. Kewenangan kita serahkan ke, jadi misalnya kita menginginkan lulus di semester ini, terus kita tetap tilawah, misalnya ternyata kok ternyata enggak, ya itu kalau menurut saya kita yakin aja Allah SWT jauh lebih maha tahu apa yang lebih baik bagi kita, dan bisa jadi itu ujian juga bagi kita, dan ujian itu semuanya baik, ya. Jadi ajaba amrul mukmin, sungguh ajaib urusan orang mukmin itu. Segala sesuatu kejadian yang menimpa mukmin itu, apakah berupa musibah atau berupa karunia, itu bisa berpotensi kebaikan, dan itu enggak terjadi kecuali untuk orang mukmin. Syaratnya cuma 2. Kalau ditimpa musibah atau hal yang enggak diinginkan, dia bersabar. Kalau ditimpa kenikmatan sekecil apapun, dia bersyukur, maka itu semuanya akan baik bagi dia. Ya, jadi kalau menurut saya ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya yakin penuh, menambah keyakinan. Tapi kalau ternyata memang ini, ya kita bersabar. Ya, insya Allah semuanya baik. Allah bersama. Terima kasih Pak Ratiko. Baik, insya Allah sesi tanya jawab untuk kali ini alhamdulillah sudah selesai. Maka acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat Ashgil oleh Pak Puji. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baiklah. Sama kita baca surat Ashgil ya. Saya baca, kemudian bisa diiringi oleh 1 atau 2 orang. Ya. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وَأَزِلِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اللهم صل صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi ya, terakhir. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا. Baik, terima kasih Pak Puji atas pembacaan salawat Ashgilnya. Baik, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Ratiko. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Afwan, Ustadz Maimun aja kali. Oh, baik. Ustadz Ratiko aja, biasanya satu paket, Ustadz. Ini paketnya beda aja. Monggo. Ustadz Puji. Oh, nah. Ganti. Bagi-bagi tuh. Di sana Pak Arif mungkin. Ustadz Arif. Ya, Pak Arif. Gus Maimun aja. Ya, oke, untuk mempercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan atau memberikan balasan kepada doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين في الدنيا والآخرة وحسن مرادنا بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Siswandi yang telah memimpin doa kali ini. Pak Arif. Oh, Pak Arif. Pak Arif, maaf. Soalnya tidak terlihat di spotlight video. Baik, maka sebelum saya tutup acara pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada para jemaah sekalian. Yang pertama, pembaca tilawah hari ini adalah Akhi Brafi, putra Bapak Rizal dan Ibu Rini, merupakan didikan TPA Bremen, asuhan Mas Fatan. Terus yang kedua, insya Allah Sabtu sepekan lagi pada jam 11 pengajian Bremen bekerja sama dengan Forkom dan pengajian kota lain menghadirkan Ustadz Abdullah Gimnastiar atau AA Gim. Silakan dicatat dalam agenda Ramadan masing-masing para jemaah. Yang ketiga adalah Halal Bihalal tanggal 23 Mei jam 11 waktu Eropa Tengah atau jam 16 pukul WIB waktu Indonesia Barat. Untuk yang sekarang tinggal atau dulu pernah tinggal di Bremen, mohon info ini disebarluaskan ke rekan-rekan para jemaah sekalian. Baik, sampai jumpa di hari Sabtu yang akan datang di pukul yang sama, yaitu pukul 11. MC mohon pamit, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kelebihan kata-kata. Saya adalah manusia biasa dan kesalahan datangnya dari syaitan dan benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka MC pamit, subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan. Ya. semuanya. Sama-sama Pak Terima Budi. kasih semuanya ya. Selamat berbuka nih, tinggal 1-2 menit Ah lagi. iya, tidak selamat berbuka ini. Saudara Diko, ini putra saya. Masya Allah. Ya, namanya Najmi. Ya. Mohon doanya biar jadi anak soleh. Amin. Orang tuanya juga mohon doa biar jadi orang soleh juga. Insyaallah.